Hai sahabat, kali ini aku akan menjelaskan panduan salah satu lomba yang diselenggarakan AHM Best Student, yaitu menulis makalah dengan dua kategori, yakni kategori ide dan kategori invensi. Sebelum ke bagian cara penulisan, kalian harus tahu dulu petunjuk penulisannya. Di sini kita ada 8 petunjuk penulisannya. Secara keseluruhan, sahabat wajib memperhatikan. Yang pertama, ketentuan margin dan huruf. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang singkat, padat, dan jelas sesuai ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, ketentuan halaman, lampiran pendukung, atau referensi. Dan sistematika penulisannya, untuk kategori ide kita dimaksimalkan 8 halaman. Sedangkan, untuk kategori invensi, maksimalnya itu 10 halaman. Dan untuk materi yang akan kalian bahas, kalian dapat memilih satu atau lebih dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan. Bisa dicek di link ini ya. Nah, habis itu, baru kita masuk ke cara penulisannya. Yang pertama, bab 1, pembukaan. Maksimalnya itu 2 halaman ya. Bab 1.1, judul karya. Judul karya yang kalian ambil atau kalian angkat sebagai materinya itu, kalian tulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan dicetak tebal, atau yang lebih kita kenal dengan bold. Dan jangan lupa posisikan di tengah. Di bawahnya tulis nama sekolah dan nama peserta. Posisikan rata kiri ya sahabat. Bab 1.2, daftar isi. Di daftar isi kita harus mengisikan daftar-daftar gambar ataupun daftar tabel grafik kedudukan, ataupun referensi dan daftar lampiran memenuhi kaidah penomoran dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bab 1.3, ringkasan atau abstrak. Ringkasan dibuat maksimal 1 halaman yang mencerminkan isi keseluruhan penelitian, mulai dari latar belakang sampai tujuan yang berkaitan dengan materi yang kalian pilih, pengolahan data sesuai fakta yang ada, juga hasil penelitian dan analisa manfaat untuk kategori ide, atau manfaat yang ditimbulkan untuk yang mengambil kategori invensi. Selanjutnya, kita ke bagian bab 2, yaitu isi. Untuk kategori ide, 3-4 halaman. Dan untuk kategori invensi, 5-6 halaman ya sahabat. Bab 2.1, rumusan kerangka berpikir. Kerangka berpikir kita buat 1 halaman yang berisikan: yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan permasalahan atau timbulnya gagasan yang disertai data dan fakta yang relevan. Yang kedua, rumusan gagasan. Rumusan gagasan menjelaskan secara singkat hal yang mendasari timbulnya ide atau invensi yang kalian ikut artikan pada lomba kali ini, disertai dengan analisa data primer, data sekunder, dan merujuk ke landasan teori yang relevan. Sedikit info ya sahabat, data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber dengan cara seperti wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain. Sebagai tambahan informasi, misalnya dari buku, jurnal, dan situs. Yang ketiga, tujuan. Kalian harus menjelaskan tujuan karya dan relevansinya dengan tujuan yang kalian pilih dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, target. Menetapkan tujuan kualitatif dan kuantitatif yang hendak dicapai. Bab 2.2, pengembangan ide untuk kategori ide atau penerapan invensi untuk kategori invensi. Dibuat maksimal 2 halaman ya sahabat, yang berisikan bagian A, proses kerja. Yang pertama, menjelaskan urutan pengembangan produk atau pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menjelaskan standar setiap pengembangan. Dan yang ketiga, menjelaskan alat, sarana, dan pendukung yang digunakan. Bagian B, tim kerja. Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan peran masing-masing pihak. Bagian C, waktu pelaksanaan. Menjelaskan alur waktu dari perencanaan, persiapan, proses kerja, sampai pengamatan hasil kerja. Bagian D, investasi. Menjelaskan sumber-sumber biaya yang digunakan dan modal di luar uang. Bab 2.3, prototipe produk atau sampel kegiatan untuk kategori ide, dibuat setengah halaman ya sahabat, yang berisikan hasil. Hasil yang pertama, menjelaskan keunggulan purwarupa atau sampel kegiatan. Yang kedua, menjelaskan potensi pengembangan karya. Dan yang ketiga, menjelaskan cara penggunaan atau pengutilisasian karya. Bab 2.3, uji manfaat untuk kategori invensi. Dibuat 1 halaman ya sahabat, yang berisikan hasil. Hasil yang pertama, menjelaskan potensi pengembangan karya. Dan yang kedua, menjelaskan cara penggunaan atau pengutilisasian karya. Pengakuan dan uji manfaat. Yang pertama, menjelaskan pemanfaat dan pengakuan pemanfaat dari karya. Dan yang kedua, menjelaskan pihak penguji dan hasil uji. Bab 2.4, analisa potensi manfaat. Untuk yang memilih kategori ide itu dibuat setengah halaman ya sahabat, menjelaskan potensi manfaat dan relevansi manfaat dengan poin tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan untuk kategori invensi itu dibuat dalam satu halaman ya sahabat, yang menjelaskan manfaat terukur dan juga sama seperti kategori ide, yaitu menjelaskan relevansi manfaat dengan poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah kalian pilih. Nah, untuk bab 2.5 yaitu produk atau jasa, ini khusus kategori invensi ya sahabat. Pada bagian ini dibuat dalam satu halaman, menjelaskan pengakuan, penghargaan, apresiasi dari pemerintah atau instansi yang relevan, bahkan masyarakat lainnya, yang dibuktikan dengan dokumen tidak terbatas pada sertifikat, piagam penghargaan, testimoni, izin produk atau jasa, paten dan izin produksi. Kita ke bagian terakhir nih, yaitu bab 3, penutup. Bab 3.1, kesimpulan hasil. Kesimpulan dibuat satu halaman ya sahabat. Nah, ini juga ada yang berbeda. Untuk kategori ide menjelaskan tingkat keberhasilan dan potensi pengembangannya, sedangkan invensi menjelaskan dampak terukurnya. Bab 3.2, profil peserta, perorangan atau tim. Biodata dibuat maksimal dalam setengah halaman yang mencakup nama lengkap peserta, sekolah, kelas, dan jurusan. Bab 3.3, daftar lampiran. Sama seperti profil peserta, ini juga dibuat maksimal setengah halaman ya sahabat. Lampiran pendukung sebagai pelengkap dari bab 3.3 tidak terbatas berapapun halamannya. Kalian bisa memasukkan tabel, diagram, chart, foto karya, dokumentasi kegiatan, sertifikat, dan hasil uji. Nah, demikian penjelasan tentang panduan penulisan makalah. Selamat mengerjakan ya sahabat.